Hai semua, selamat datang di channelku Ahmad Agung Mashkuri. Kali ini kita akan bahas satu topik yang lagi jadi challenge di hashtag 30 hari bersuara miliknya thepodcasters.id. Ya, kali ini aku ikutan challenge dari The Podcaster. Yang kamu tahu sendiri itu adalah podcast. Jadi kamu juga nanti bisa dengerin ini bisa dari YouTube atau ya di anchor.fm. Topik kali ini adalah hari lahir. Karena nanti aku mau cerita dulu ya. Jadi nanti ada 31 topik yang akan aku ikuti mulai dari hari lahir sampai ke, kalau nggak salah topik yang terakhir adalah selebrasi kalau nggak salah. Nah itu, dan aku juga ngajak beberapa temanku untuk berpendapat tentang hari lahir. Jadi konsepnya it's simple buat aku. Kontennya adalah apa sih hari lahir itu menurut mereka, terus ada apa cerita di balik itu dan kenapa demikian. Gitu sih. Ini untungnya ada beberapa temanku yang mau untuk voice note. Jadi yuk kita dengerin apa sih hari lahir menurut pendapat mereka. Hari lahir. Ya hari lahir. Hari dimana kita dilahirkan. Hmm. Oke. Hari lahir, ya hari lahir. Hari dimana dilahirkan. Jadi it's letter luck ya kalau nggak salah, ya harfiahnya gitulah. Coba kita cari makna yang lain. Hari lahir ya, karo kalau buatku hari lahir tuh hari dimana kita mengingat sih dimana Tuhan memberikan kita nikmat dimana kita bisa menginjak dunia ini gitu sih. Oke. Di pendapat temanku yang satunya lagi adalah hari lahir ya hari dimana nikmat itu turun berupa kita atau kehadiran seorang anak. Hmm, Coba kita cari makna yang lain. Ada something new? Halo, kenalin. Ini aku Ibet. Hai Ibet. Menurut aku, hari lahir adalah hari di mana kita dilahirkan di dunia. Hari di mana kita bisa merasakan indahnya dunia, bisa merasakan kasih sayang, cinta, dan mengasihi orang lain. Selain itu, kita juga bisa merangkai cerita hidup kita. Kita bisa kok bikin versi hidup kita sendiri, mau kita bikin versi yang baik atau kita bikin versi yang buruk. Tapi kan semua orang kan pasti menginginkan happy ending. Semua orang itu pasti menginginkan akhir yang terbaik untuk kisah hidup mereka masing-masing. Nggak mungkin kan kita lahir terus motivasi atau tujuan kita buruk. Nah, maka dari itu menurut aku hari lahir itu menentukan kepribadian atau karakter kita sebagai manusia. Karena saya orang Jawa dan saya lahir di Jawa, kami masyarakat Jawa percaya bahwa setiap hari atau jam atau tanggalan Jawa itu memiliki makna tertentu. Setiap bayi yang lahir pada hari atau jam atau sesuai penanggalan Jawa. Tetapi menurut saya pribadi, semua hari itu sama, semua jam itu sama baiknya. Cuma kita kembalikan saja ke kepercayaan masing-masing. Nah, selain itu juga setiap kita manusia yang dilahirkan di dunia ini bisa merangkai cerita hidup kita dan pengalaman kita itu berbeda-beda. Ada beberapa orang yang memiliki hobi atau mungkin dilahirkan dari keluarga yang dari segi ekonominya atau mungkin dari karakter orang tuanya atau dari keluarga, lingkungan keluarganya yang berbeda-beda, dan itu juga bisa menentukan karakter atau kepribadian si anak. Jadi tidak melulu dari kapan atau hari, jam atau tempat di mana bayi itu dilahirkan. Terus mengapa demikian? Ya menurut aku sih hidup itu timbal balik. Kalau kita bisa baik ke orang lain juga pasti baik ke kita.
Kalau kita bisa memberi dan orang lain menerima dengan sukacita, ya begitu juga nanti kita akan mendapatkan balasan yang sama, baik itu berupa hal yang sama ataupun berupa hal yang berbeda. Tapi sebaliknya, kalau misalnya kita berbuat jahat atau berbuat tidak baik ke orang lain, ya karma siap menanti kita. Kalau menurut sepengetahuan saya, itu ada pepatah mengatakan di mana kita menabur, di situ kita itu menuai. Jadi menurut temanku yang satu ini adalah hari lahir adalah ya apa jadi terlalu panjang sih. Satunya adalah timbal balik, dua adalah tidak menentukan hari baik itu, hari lahir itu tentang Selasa, Pahing, Kliwon dan sebagainya. Tapi karena memang ada anggapan bahwa kalau di suku Jawa, terutama di Jawa ya, semuanya ada kaitannya dengan hari lahir, kematian, hari jodoh dan sebagainya. Itu namanya kalau nggak salah weton namanya, atau pasaran. Tapi temanku yang satu ini tidak mempermasalahkan itu karena ya semua hari dianggapnya baik. Atau ya itu berarti persepsi dia adalah hari lahir memang menjadi patokan atau untuk kelompok atau suku. Itu menjadi satu tolak ukur dalam kehidupan orang itu selanjutnya. Tapi yang paling menentukan adalah sikap dia menghadapi itu atau proses selama dia hidup. Baik, buruk itu adalah pilihan bagi si punya hidup, maksudnya si empunya atau orang yang hidup tadi. Dan ingat bahwa kehidupan itu adalah soal give and take. Kamu panen apa yang kamu tuai. So, masih ada dua lagi. Coba kita dengar. Halo, hari lahir tuh menurut aku sendiri itu adalah hari dimana kita dilahirkan. Tetapi hari lahir itu terdiri dari dua ditandain dari dua hal yang saling berkaitan. Jadi nama hari itu sendiri sama penanggalan sebutan hari Jawa. Karena di sini hari lahir menurut aku tuh weton, karena aku pribadi adalah orang Jawa, jadi untuk mindset kalimat hari lahir yang langsung nangkep di otak aku tuh ya weton gitu. Weton sendiri itu menurut aku juga itu berkaitan, entah antara percaya apa enggak, menurut aku dari weton atau hari lahir itu kita bisa tahu dari keberuntungannya, rezekinya, terus hal jodoh dan lain sebagainya. Untuk itu stop. Jadi temanku yang ini meyakini bahwa hari lahir itu berkaitan dengan dua hal. Hari lahir itu sendiri dan penanggalan Jawa itu yaitu weton. Artinya weton itu kayak seperti ini. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu atau Ahad itu ada skornya. Pon, Wage, Kliwon dan sebagainya, aku lupa urutannya dan sebagainya. Itu ada ukurannya sendiri. Nanti itu dijumlah dan itu ada ada seperti itu kayak penjumlahan yang nanti scoring itu ada kriteria-kriterianya atau kalau kamu ukuran sekian itu seperti ini dan itu ada urutannya. Sebenarnya kalau di Jawa itu lebih ke ilmunya niteni. Ilmu niteni itu memprediksi atau yang udah. Jadi itu seperti turun temurun. Jadi seperti itu. So, kita lanjutkan lagi ya. Weton itu katanya sebagian orang Jawa itu, bukan katanya sih, lebih tepatnya para nenek kakekku sebelumnya itu bilang kalau jangan pernah mengumbar weton kita ke orang manapun sekali, kecuali keluarga pasangan kita, orang yang benar-benar kita percaya, karena weton sendiri itu katanya itu bisa dibuat bahan kita buat santet, pelet seperti itu. Terus
Aku untuk ceritaku sendiri perihal weton itu nggak banyak. Aku hanya mendengar karena Oke, karena rekamannya temanku satu ini adalah langsung runtut ya. Jadi aku next ke pertanyaan atau ke temanku yang lain, yang terakhir untuk apa sih hari lahir itu? Kalau berbicara tentang hari lahir, buat aku hari lahir itu adalah hari yang paling spesial kali ya, karena hari pertama kita menghirup udara di bumi ini dan hari dimana kita mulai untuk menjalankan fungsi kita sebagai seorang manusia. Apakah nantinya kita akan menjadi orang yang berguna ataukah hanya orang yang sia-sia? Tapi bagi sebagian orang seperti yang bekerja dalam bidang untuk menjalin hubungan dengan manusia lainnya, hari lahir itu juga dapat berguna untuk melihat karakteristik dasar dari seseorang. Atau mungkin kalau di Korea dan di Jepang kita biasa mengenalnya dengan sebutan zodiak. Zodiak itu pun juga dilihat dari hari lahirnya orang itu di mana. Jadi misalkan kalau untuk orang yang lahir di sekitar akhir November sampai hampir akhir Desember, biasanya mereka mempunyai zodiak. Oke, sampai sini aku stop dulu ya. Berarti kalau yang tadi adalah penanggalan Jawa atau weton. Ini temanku yang satu lagi itu berpendapat bahwa hari lahir adalah hari dimana kita menghirup udara pertama kali di bumi atau di dunia, dan itu juga menentukan karakter, tapi karakter dimana posisi hari itu berada dalam garis lintang tertentu untuk bintang, karena lebih meyakini ke zodiak ya. Zodiak yang artian seperti Aquarius, Sagittarius dan sebagainya. Jadi satunya weton, satunya zodiak. So, menurutmu hari lahir itu seperti apa? Apa harus selalu dikaitkan dengan karakter weton dan sebagainya? Atau let it flow gitu aja? Biar mengalir aja gitu. Karena it's just about a day untuk orang yang datang ke dunia dan menjalani kehidupannya, atau perlu diperingati sebagai sesuatu yang harus dikaitkan dengan hal-hal mitos atau hal-hal yang berbau astral atau metafisik. Itu kembali ke kamu. Kamu lebih mempercayai mana? Saintis, metafisik, atau biarin aja gitu. So, karena tadi kita udah tahu ya apa itu hari lahir dan banyak beberapa persepsi dari teman-temanku ini tidak mewakili semuanya, tapi minimal kita paham. Oh, ternyata hari lahir itu seperti ini dan ada kaitannya dengan karakter-karakter orang itu. So, aku ingin tahu kenapa mereka berkata seperti itu atau alasan kenapa mereka berpendapat seperti itu. Yuk, kita dengerin lagi. Mengapa demikian? Ya mungkin sudah direncanakan kali dari sana sama yang di atas. Oke. Temanku yang satu ini sungguh sangat eksplisit dan it's simple sih. Tadi jawabnya adalah hidup itu hari lahir ya hari lahir. Hari dimana kita dilahirkan. Dan sekarang kenapa demikian? Ya karena memang itu sudah kehendak dari ilahi. Simple. It's so simple. Aku suka dengan guys seperti ini. Jadi memang aku punya beranggapan bahwa memang kehidupan itu ya memang karunia dan kita harus mensyukuri itu.
tanpa embel-embel yang lain, tanpa harus takut dan merasa menyesal dilahirkan di hari ini dan hari itu, di bulan ini, di bulan itu, di jam ini, di jam itu, di sana sini. Karena pada akhirnya itu adalah sesuatu yang memang nggak bisa kita rubah, bener kan? Kenapa kita harus menyesali sesuatu yang pada akhirnya memang kita nggak bisa rubah gitu? Jadi biarin aja, kita berdamai dengan hal itu dan make it kayak kalau udah nasi udah jadi bubur, ya biarin aja bubur itu campur kecap, campur suiran ayam, campur kerupuk, campur kacang, lebih enak kan daripada kita menyesali ternyata nasi itu udah jadi bubur gitu kan. Coba yang ini, apa menurut dia? Ya kalau aku ya di saat kita lahir ini Tuhan menentukan kita di mana kita dilahirkan, kepada orang tua siapa kita dititipkan, dan mungkin kita terlahir sebagai anaknya siapa, dalam kondisi sosial seperti apa, dan dalam kesejahteraannya seperti apa. Ya, sama kayak obrolanku sebelumnya kan, karena memang kita udah nggak bisa milih dilahirkan ke siapa, jam berapa, di mana, bulan apa, kaya atau miskin, lengkap orang tuanya atau enggak, dan sebagainya. Itu bukan lagi pilihan, karena memang kadang-kadang memang ya, seringkali kita punya kehidupan yang nggak bisa memilih gitu, dan kita opsinya cuma dua untuk untuk menanggapi situasi seperti itu: menyukuri, berdamai dengan yang ada, kemudian dilanjutkan, atau ya udah menyesali apa yang udah diberikan. Menurutku nggak etis ya kalau seandainya kita juga merasa belum apa-apa udah merasa nggak menyukuri gitu. Tapi sometimes ya itu pilihan gitu. Karena dia merasa bahwa kenapa orang lain sempurna dan aku enggak, kan gitu kan kadang-kadang kan. Tapi ya it depends on you gitu. It depend on you, atau ya tergantung aja kali. Karena itu sebuah pilihan. Kembali lagi ya, karena itu sebuah pilihan. So kita coba kulik lagi apa pendapat temanku yang lain. Menurut aku, makna hari lahir bagiku itu adalah hari spesial, dimana kalau di keluarga aku setiap kita ulang tahun itu pasti ada, ya minimal itu ada doa bareng atau surprise kecil gitu. Jadi dari aku pribadi itu bisa merasakan hangatnya kebersamaan, entah itu sama teman-teman atau sama keluarga sendiri, atau bisa juga sama orang tersayang kalau ada sih. Jadi temanku yang ini ya, hari lahir adalah hari yang spesial karena dia udah mungkin ya udah tumbuh dewasa, dan di lingkungan keluarganya dia menjadi harinya spesial dan perlu dirayakan. Ya berarti seperti itu gitu. Jadi memang hari yang spesial seperti itu bisa dirayakan atau tidak, menjadi pengingat atau tidak, itu kembali lagi ke kita. Pakai rumus yang sama, pakai trik yang sama, kembali lagi ke diri kita masing-masing. Kita akan merayakannya dengan semeriah mungkin, atau merayakannya dengan biasa aja, atau ya malah lupa. Itu tergantung dari, bisa aja faktor luar dari lingkungan, orang tua, atau ya dari kitanya aja. Kalau aku sendiri sih ingat, cuma lingkungannya aja ya nggak ingat. Jadi ya sometimes hari ulang tahun, apalagi usia-usia yang nggak lagi muda itu, ulang tahun menjadi sesuatu, atau hari lahir diperingati itu menjadi sesuatu yang worth it, berharga, karena nggak setiap orang ingat hari ulang tahun kita ya kan, dan kita sendiri yang mengingat itu. Jadi sometimes ya seringkali merayakannya sendiri dengan apa, atau menghargai diri kita sendiri dengan apa dan sebagainya.
Seperti itu. Jadi bisa kamu rayakan dengan orang tua, dengan kekasih atau sebagainya, atau yang lain. Selama di hari lahir itu kamu bisa memperingatinya sebagai hari di mana kamu akan tumbuh menjadi lebih dewasa, atau mulai paham bahwa kamu akan tua dan gak bisa lagi menjadi anak kecil. So itu perlu dirayakan sih menurutku. Coba kita cari yang lain. Itu kan emang bukan hal kayak seperti itu tuh cuma buat hiburan, tapi beberapa teman-teman aku yang mau nikah memakai adat Jawa itu tuh pasti selalu ada istilah weton kamu apa, weton pasangan kamu apa, cocok apa enggaknya kita nanti di masa mendatang itu dapat dihitung dari kata weton. Selain tentang masalah hari pernikahan juga, ada juga yang bilang bahwa weton anak itu sangat mempengaruhi ke rezeki orang tua. Misal anak pertama wetonnya anak pertama sama kedua itu wetonnya lebih besar yang anak kedua, maka rezeki dari keluarga itu pun akan semakin besar, keberuntungan akan semakin besar ketika weton anak kedua lebih besar. Tapi bisa juga sebaliknya apabila wetonnya lebih kecil. Di sisi lain, aku mengamati beberapa kali kakak beradik yang wetonnya itu besaran si adik, maka kakak itu akan cenderung mengalah. Maksudnya dalam hal apapun dia itu pasti mengalah, entah itu suatu kebetulan apa enggak, maksudnya dia akan cenderung mengalah demi adik dan cenderung menangan dalam hal apapun gitu. Mungkin karena tabiat juga bisa, tapi ya kita kembali lagi mengenai asal usul dan sejarah weton sendiri. Terus nggak ada yang lain sih selain tentang hari lahir, karena aku baru tahu malah ini sih, karena sebagai orang Jawa nggak terlalu pegang banget gitu sih. Anak bisa mempengaruhi rezeki orang tua. Bisa sih, cuma nggak sampai ke hari weton juga, tapi nggak, ya kan itu pendapat orang lain dan itu kita harus hormati ya. It's news insight sih, berarti ini wawasan baru buat aku sih ternyata. Tapi memang benar, ada beberapa orang yang mau menikah itu harus lihat wetonnya dulu, karena ada quote, pernikahan bisa kandas karena weton kita berbeda, bukan karena kadang-kadang kan karena mungkin strata sosial atau background antara kedua orang itu agamanya berbeda, atau juga bisa karena wetonnya yang beda atau nggak cocok, atau bisa artian kalau digadukkan ya bisa ditemukan itu kan nanti ada menghasilkan. Terus dari skor itu tahu nih ini bakal tengkar terus atau bakal cerai atau bakal membawa rezeki, menyenangkan dan sebagainya. Kalau soal itu aku nggak terlalu cuma ya sebagai wawasan baru aja. Ternyata di budaya kita tuh ada seperti itu, dan itu keren banget. Menurutku keren tuh kayak gini sih. Aku belum pernah tahu budaya dari tempat lain yang spesifik seperti ini, dan itu bisa sampai menjadi wawasan untuk niteni atau niteni Indonesianya itu, niteni itu kayak diperhatikan banget. Oh si dia ini kayak gini, ini gini, gini. Jadi itu yang niteni kayak gitu sih. Jika kayak gitu. Dan apalagi ini juga nanti kata temanku tadi urusan juga soal rezeki. Wow. Demikiankah? Atau mungkin buat teman-teman yang mendengarkan atau yang menonton ini, benarkah seperti itu? Gimana, boleh cerita di
Kalau mau komentar mungkin cerita aja, aku juga kepo. Karena sepertinya aku wetonnya juga paling besar ya, kayaknya sih di keluarga. Dan apakah paling keras kepala? Aku kayak enggak. Jadi lanjut. Coba lagi dengerin dia. Ini masih yang sama di temanku yang sama. Hari lahir atau weton sendiri itu sangat identik banget sama orang Jawa. Ya, itu mulai dari hari lahir sampai hari menikah atau hari-hari, pokoknya intinya hari lahir itu identik sama kebudayaan Jawa itu sendiri. Kita menentukan apapun itu pasti sumbernya dari hari lahir kita. Maka dari itu pesan aku sendiri, entah antara percaya apa enggak, kalau kamu masih di daerah Jawa, lebih baik kamu nggak mengumbar-ngumbar hari lahir kamu. Jangan mengumbar, hey ini hari lahir aku nih tanggal segini-segini, itu jatuhnya di hari lahir aku, misal Senin Legi kayak gitu. Nggak perlu, karena hal-hal seperti itu tuh bisa disalahgunakan sebagai santet maupun pelet. Oke, demikian. Bayangkan ya, kalau di dunia modern seperti sekarang, atau ya dengan adanya teknologi, anggaplah santet dan pelet itu hack. Kamu ngasih tahu passwordmu apa, emailnya apa, passwordnya apa, username-nya apa, and kode OTP-nya apa. That's the point. Kalau mau dianalogikan seperti itu, sama seperti weton kamu. Yang aku tangkap lo ya. Jadi nggak serta-merta kamu bisa tiba-tiba mengumbar itu ke orang lain. Who knows? Ternyata dia ahli atau suka kamu atau benci kamu, ya itu perlu diperhatikan. Jadi lebih pusing. Karena hal yang it's metafisik buat aku. Aku mau percaya tapi ada part yang belum aku tahu punya buktinya untuk aku percaya ya. Jadi ya ini pengetahuan baru. Jadi keep it and cari ilmunya, gitu aja sih. Coba yang temanku yang ini mempunyai hari lahir atau mempunyai zodiak, misalkan Leo. Nah, Leo itu kan kita lihat lagi karakteristik yang mendasari Leo itu apa. Jadi nanti kita bisa belajar ilmu-ilmu psikologi, bagaimana untuk mendekati orang-orang yang punya zodiak tertentu. Jadi mempelajari hari lahir seseorang itu tidak hanya untuk biasanya kan kita mulai kayak ramalan-ramalan gitu kan yang di bawah zodiak, tapi selain itu pun ternyata setiap zodiak atau setiap orang yang mempunyai hari lahir yang berbeda-beda biasanya akan mempunyai karakteristik bawaan, karakteristik dasar. Tapi itu pun juga tidak selalu benar, tapi at least kita tahu arah pembicaraan kita dengan mereka itu akan dibawa seperti apa. Itu sih menurut saya. Terima kasih. Oke. Jadi temanku yang satu ini, kalau yang tadi adalah soal weton, ini adalah soal zodiak. Aku nggak tahu zodiak atau rasi bintang astrologis itu. Ya, astronomis itu perbintangan yang lebih ke menghitung bintang dan jaraknya, tapi kalian astronomis. Astrologis yang ini juga sepertinya banyak di luar negeri atau nggak tahu itu yang berasal dari mana, yang lebih mengaitkan itu dengan hari lahir dari si rasi bintang. Oh ini rasi bintangnya Leo. Oh ini zodiaknya Sagittarius. Oh ini Aquarius. Oh ini Leo, Capricorn, Gemini atau sebagainya.
Tapi kalau ini lebih lanjut adalah lebih kaitannya dengan psikologinya si punya empu zodiak. Seperti ini dan seperti itu, nanti cocoknya seperti apa dengan ini dan itu. Hampir mirip dengan weton, cuma berbeda aja. Yang satunya pakai scoring kalau kamu tahu, yang satunya pakai rasi bintang. Wow. Jadi kamu pilih mana, weton atau zodiak? Atau dua-duanya? Atau gak percaya sama sekali? Tulis dong kalau lagi di kolom komentar ya. Kepo aku. So, kita dengerin lagi, ada beberapa temanku yang tadi belum selesai ngasih perspektifnya ya. Makna hari lahir bagiku gak ada sih yang jelas. Di saat hari lahir, apalagi saat kita memperingati hari lahir sih, bahan buat kita introspeksi selama kita lahir, apa aja yang sudah kita lakukan, rencana ke depan bagaimana, dan gimana cara ngatasin setiap masalah yang akan kita lewati. Itu aja sih. Oh, oke. Berarti kata temanku, sebenarnya pertanyaannya adalah seperti ini. Ada gak sih cerita di balik hari lahir yang ada di kehidupan kamu gitu? Jadi misalnya oke, hari lahirku adalah kayak gini, ceritanya kayak gini dan seperti itu. Nah, temanku yang bilang tadi itu nggak ada. Berarti memang I think it's too simple. Maksudnya temanku kayak simple banget ya mikirnya ya. Dan aku suka banget dengan kayak seperti ini. Jadi ya EGP aja sih. Emang gue pikirin gitu. Jadi ya jalan-jalan aja. Kalau jelek itu memang nasib. Kalau buruk baik itu ya memang nasib. Yang bisa diperbaiki. Yang nggak bisa ya udah nggak bisa gitu. Dan memang benar, umur itu buat introspeksi diri. Umur 40 tahun tapi gayanya masih kayak anak kecil atau sebagainya, ya malu juga sama umur gitu kan. Dan umur juga gak bisa menentukan kedewasaan seseorang. Siapa tahu umur 12 tahun lebih dewasa daripada umur 40 tahun dan sebaliknya. Anak kecil menjadi anak-anak itu lumrah. Tapi buat orang dewasa umur 40-50 tahun tapi sikapnya masih seperti anak kecil, menurutku itu luar biasa. ya karena memang kedewasaan itu bukan ditentukan dari umur sih, sebalik lagi sih. That's karena waktunya ya, umur sebagai introspeksi diri. Seberapa jauh kita udah melangkah, seberapa jauh kita udah tumbuh dan berkembang, baik ya untuk diri kita sendiri dan untuk orang lain tentunya. Gak mau udah umur udah tua-tua, udah semakin bertambah tapi nggak ada manfaatnya. Terus apa tujuan hidup terusan? Udah lahir, udah tahu namanya weton dan zodiak, terus nggak tahu tujuan hidup, repot juga kan? Coba kita dengerin yang selanjutnya. Mungkin nggak banyak ya yang bisa tak share ke dirimu maupun ke teman-teman lainnya, tapi bagiku hari lahir itu hari dimana aku masih bisa bersyukur mengingat nikmat Tuhan, juga sekaligus Tuhan mengingatkan aku bahwa oh ini loh umurmu tuh udah segini, waktunya kamu mungkin berbuat lebih. Apa sih yang bisa kamu berikan untuk dirimu sendiri, keluargamu, orang tua, sesama maupun ke agamamu. Jadi malah buat cerminan aja sih, aku nih selama umurku segini udah ngapain aja, udah berbuat baik apa, dan pencapaian apa yang aku bisa capai gitu. Jadi bagiku hari lahir adalah hari dimana aku mengingat Tuhan atas nikmatnya, nikmat hidup, nikmat syukur,
dan juga sekaligus pengingat aku seberapa banyak dosaku dan seberapa yang aku telah persiapkan untuk kembali kepadanya. Gitu ya, semoga yang sedikit ini yang tidak mungkin tidak banyak bermanfaat yang bisa tak share ke teman-teman, ke dirimu. Maaf agak malam. See you. Thank you, Pak. Jadi kalau temanku yang satu ini, kalau yang tadi introspeksi diri, umur itu sebagai introspeksi diri, kalau ini sebagai tanda untuk bersyukur, tanda untuk mengingat lagi nikmat Tuhan yang mana yang kamu mau dustakan. Sebagai pengingat juga kalau ternyata life, kehidupan itu punya garis akhir yang orang-orang sebut dengan kematian. Hari di mana tangis membuncah, nafas tidak lagi berembus, dan kehidupan ini terputus, kata orang. Tapi menurutku memang benar. Kematian itu, kematian seseorang ya, yang apalagi yang kita sayangi, itu menjadi kita sebagai pengingat dan membuat kita menjadi lebih dewasa. Aku mau cerita bentar. Aku di usia yang masih SMP kelas 1-an ditinggal sama bapak ya. Itu aku benar-benar merasa bahwa separuh jiwa atau separuh nafas itu hilang gitu. Aku gak punya tujuan kemana dan ngapain, dan kenapa aku berusaha sekeras itu, karena tujuanku udah hilang. Walaupun ibu masih ada, tapi di situ titik dimana let it flow, biarlah mengalir. Karena memang kalau kita sudah bertemu, maka ingat, kita akan juga berpisah. Sekeras apapun kita menggenggam, pada akhirnya hal itu akan perlu dan harus kamu lepaskan. Coba kita teman yang terakhir ya. Apa makna atau ada kisah seru apa di balik cerita kisah dia? Nah, karena hari lahir itu mendewasakan kita, jadi semakin kita dewasa, terus kemudian kita akan melangsungkan ya satu jenjang di mana itu penting bagi kelangsungan umat hidup manusia, yaitu jenjang pernikahan. Dari situ nanti kita akan punya anak dan melahirkan generasi baru. Kemudian kita akan menjadi orang tua, dan siklus itu akan terus berputar. Ya, jadi menurutku hari kelahiran itu penting, dimana kita bisa menentukan pilihan hidup kita. Kita mau jadi orang yang seperti apa, kita mau punya pasangan yang seperti apa, kita mau menentukan arah keluarga atau arah kehidupan kita ke depannya itu seperti apa, itu kita yang menentukan. Jadi bener kata temanku yang ini, menurutku loh ya, pada akhirnya hari lahir itu bukan sesuatu yang bisa kita ganti, tapi hari-hari berikutnya adalah hari dimana kita bertemu dengan pilihan baru, pilihan yang bisa kita tetap kita rubah, bisa kita rubah, pertahankan, atau kita hilangkan. Bertemu dengan seseorang mungkin adalah bisa jadi takdir atau jodoh, tapi memilih untuk bertahan, melanjutkan, atau berhenti di hari selanjutnya adalah keputusan kita. So, itu semua perspektif atau sudut pandang dari teman-temanku dan aku mengenai apa itu hari lahir dan ada apa sih di balik hari lahir itu. Sampai bertemu di podcast selanjutnya. Bye bye.